Selamat siang, saya Handayani, NPM 18160059 dari PGSD 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi saya di SD Negeri 3 Neglasari dengan narasumber Ibu Astuti selaku wakil kelas 6 di SD Negeri 3 Neglasari dan satu orang siswa bernama Winda Novita. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan, yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 6 di SD Negeri 3 Neglasari, Ibu Astuti. Sebelum mengajar, guru mempersiapkan seperangkat pelaksanaan seperti materi, pelajaran, program semester, program tahunan, RPP, silabus, jurnal, dan absensi. Yang kedua, tahap perencanaan pembelajaran ketika mengajar. Setelah mempersiapkan seperangkat pelaksanaan pembelajaran, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 3. Kegiatan inti. Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk lebih aktif, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Yang keempat, pendekatan strategi atau metode atau model pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 6 di SD Negeri 3 Neglasari. Di saat sekolah maupun daring, saat belajar di sekolah, metode yang digunakan yaitu ceramah, demonstrasi, dan latihan keterampilan. Ceramah, menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Demonstrasi memiliki manfaat antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa untuk mencari jawaban. Kelebihan demonstrasi yang pertama, perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Kelemahan metode demonstrasi yang pertama, siswa kadang sukar melihat dengan jelas benda yang diperagakan. 2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan.
Yang ketiga, sukar dimengerti jika didemonstrasikan oleh pengajar yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Pada saat pandemi COVID-19, belajar dari rumah, siswa belajar hanya sewajarnya saja. Guru jarang memberikan materi secara rinci, tetapi meminta siswanya mengerjakan soal dan mencari jawabannya. Namun, guru akan menjelaskan materi pada waktu pertemuan di hari Rabu dan Jumat. Guru menjelaskan materi yang telah dibahas pada saat hari sebelumnya. Media pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar untuk setiap mata pelajaran berbeda-beda. Media pembelajaran yang digunakan. Teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah mengevaluasi kejelasan dalam artikel dan intonasi yang tepat, menggunakan gerak tubuh yang tepat, kelancaran dan ketepatan membaca. Wawancara bersama peserta didik dengan siswa Winda Novita yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Seluruh siswa yang ada di dalam kegiatan kelas dipersilahkan berdiri baris di depan kelas. Setelah baris, kegiatan kelas dipersilakan berdiri baris di depan kelas. Setelah baris, diminta untuk duduk di bangku dan dipimpin oleh guru, membaca doa, mengeluarkan buku, semua peralatan belajar dan buku pelajaran menandakan sudah siap belajar. Yang dilakukan ketika sedang belajar di sekolah, diminta tenang dan memperhatikan untuk menyimak topik pembelajaran guru. Berbeda pada saat belajar dari rumah. Yang dilakukan ketika di rumah ada hanya melihat dan mendengar informasi dari guru melalui video dan penugasan yang telah dikirim lewat WhatsApp. Media yang digunakan ketika belajar berlangsung saat di kelas, memberikan kertas teks puisi dan pada di rumah, guru mendemonstrasikan teks puisi tersebut. Perasaan peserta didik ketika belajar di sekolah itu menyenangkan, karena berlangsung bertemu dengan guru dan teman secara langsung dan mendengarkan penjelasan. Namun saat belajar jarak jauh, siswa merasa bosan karena harus mendengar voice note, video call, dan yang lain-lain. Anak merasa bosan dan kurang untuk bersemangat sekolah. Terima kasih.